Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dari nikmat yang paling terkecil sampai dengan nikmat yang paling terbesar. Dari nikmat-nikmat yang paling terbesar itulah kita dapat berkumpul bertatap muka di ruangan yang penuh dengan ridhonya Allah ini untuk melaksanakan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita curah limpahkan kepada Sang Khalilullah, Sang Kekasih Allah, Sang pendobrak pintu-pintu kejahiliaan, Sang penegak kalimat la ilaha illallah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari para ulama untuk kita semuanya yang sampai sekarang ini masih mengabaikan ibadah sholat, masih meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan bahwa banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masih meremehkan ibadah sholat. Bahkan kalau kita membaca di rukun Islam, sholat termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang meskipun dia telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan oleh agama. Para ulama juga mengatakan bahwa banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat. Salah satunya adalah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk lalai? Orang itu sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang itu sholat tetapi sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang itu sholat tetapi sholatnya buru-buru, tidak memenuhi rukun. Orang yang tidak sholat saja sudah diberi ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan sholat? Makanya Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Sebagai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat menghubungkan antara kita dengan langit. Salat menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meninggalkan salat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah kita putuskan, bagaimana kita akan mengharapkan pertolongan dari Allah apabila kita butuh? Seseorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan mantan suaminya, bagaimana perempuan itu akan meminta nafkah kepada mantan suaminya tersebut, sedangkan dia tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan mantan suaminya itu? Begitu juga kita dengan Allah. Jika hubungan antara kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita akan meminta Allah merawat kita, Allah menjaga kita, Allah
menebus kita, sedangkan kita sendiri yang telah memutuskan hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah sama-sama kita menjaga sholat kita memperbaiki sholat kita agar supaya Allah menjaga kita. Karena seorang dokter tidak berjanji apabila kita minum obat kita akan sembuh, dan guru tidak berjanji apabila kita sekolah kita akan sukses. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji apabila kita memperbaiki dan menjaga sholat kita, maka Allah akan menjaga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.